Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini, gue mau bahas tentang Bukalapak nih, yang baru aja tutup. Pasti kalian pernah dengar lah ya, Bukalapak ya, salah satu marketplace pertama di Indonesia. Baru-baru ini mengguncang ya dunia e-commerce dengan pengumuman yang menurut gue sangat mengejutkan, yaitu mereka akan menghentikan operasional penjualan produk fisik dan sepenuhnya fokus pada produk virtual. Keputusan ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan ya, kayak kenapa sih Bukalapak tuh memilih jalur ini dan apa dampaknya bagi pengguna, bagi penjual, dan juga landscape e-commerce Indonesia secara keseluruhan. Mari kita bahas lebih dalam. Kalau ngomongin soal transformasi bisnis dari Bukalapak ya, pada tanggal 7 Januari 2025 kemarin, Bukalapak mengumumkan keputusan besar ini secara resmi ya. Jadi operasional penjualan produk fisik akan dihentikan secara bertahap, dimulai dari penonaktifan fitur penambahan produk baru pada 1 Februari 2025. Pengguna sebenarnya masih dapat melakukan pembelian hingga 9 Februari 2025, tapi setelah itu Bukalapak akan sepenuhnya meninggalkan produk fisik dan memusatkan perhatian mereka pada layanan-layanan digital seperti pulsa, token listrik, top up game, hingga investasi. Menurut Bukalapak, langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika pasar dan juga efisiensi biaya. Untuk penjualan produk fisik sendiri, yang selama ini menyumbang kurang dari 3% dari total pendapatan perusahaan, dianggap kurang bisa memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan bisnis. Sekarang gue mau nanya juga nih, emang dari kalian masih ada ya yang mungkin dalam setahun terakhir belanja produk fisik di Bukalapak? Coba deh komen di bawah. Yang selanjutnya yang mau gue bahas, kenapa Bukalapak ini beralih fokus ya. Dan sebenarnya keputusan ini menurut gue sih bukan tanpa alasan ya. Pasti ada alasannya lah. Dan mungkin ini beberapa faktor utamanya. Yang pertama, tadi udah sempat di-mention ya, yaitu kontribusi pendapatan yang minim. Karena selama 3 tahun terakhir, kontribusi penjualan produk fisik semakin menurun. Sementara itu, segmen produk virtual seperti top up game dan layanan digital lainnya itu menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Alasan yang kedua adalah tingginya persaingan di industri e-commerce ya. Pemain besar seperti Shopee dan Tokopedia dan juga TikTok Shop ya, ini juga baru rising ya. Ini mendominasi pasar dengan strategi yang sangat agresif ya, seperti subsidi besar-besaran dan juga promosi-promosi yang banyak banget ya. Persaingan ketat ini membuat Bukalapak kesulitan untuk bertahan sebagai platform penjual produk fisik ya. Kemudian alasan yang ketiga adalah efisiensi biaya operasional. Tentu saja bisnis produk fisik membutuhkan investasi yang besar dalam pengelolaan logistik, kemudian juga ada inventaris dan bahkan customer service. Dengan beralih ke produk virtual, Bukalapak dapat mengurangi biaya operasional secara signifikan. Kemudian alasan yang keempat adalah tentu saja karena Bukalapak pengen fokus pada profitabilitas ya. Bukalapak mencatatkan kerugian dalam beberapa tahun terakhir dan fokus pada produk virtual diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mencapai EBITDA positif yang lebih cepat. Terus gimana dampaknya untuk penjual dan juga untuk penggunanya ya? Keputusan ini sebenarnya berdampak langsung kepada penjual yang selama ini menggunakan Bukalapak untuk menjual produk mereka. Para penjual ini harus segera mencari alternatif platform lain atau menyesuaikan model bisnis mereka. Sementara itu Bukalapak sih katanya berkomitmen untuk memfasilitasi transisi ini dengan menyediakan 3 hal. Yang pertama adanya panduan penarikan saldo, kemudian yang kedua adanya informasi pengembalian dana, dan yang ketiga opsi download data riwayat transaksi dan penjualannya. Bagi pengguna, keputusan ini berarti mereka harus beralih ke platform lain untuk kebutuhan belanja produk fisik. Dan yang menjadi pertanyaan besar gua adalah kalau Bukalapak cuma jual produk-produk yang virtual gitu ya, atau produk-produk non fisik, bukannya e-commerce lain juga jualan produk yang kayak gitu ya, yang virtual-virtual ya, kayak voucher game gitu-gitu dan nggak eksklusif gitu, hanya di Bukalapak doang. Dan harusnya kalau Bukalapak udah nge-state kayak gini, bukannya nanti malah makin ngegerus penjualan mereka ya? Coba deh kalian komen di bawah ya, gimana pendapat kalian? Industri e-commerce di Indonesia saat ini itu telah memasuki era baru di mana hanya pemain yang mampu beradaptasi yang akan bertahan. Keputusan Bukalapak mencerminkan tantangan besar yang dihadapi perusahaan lokal dalam bersaing dengan raksasa global dan juga regional ya. Dengan adanya Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli yang terus memperkuat posisinya, Bukalapak memilih untuk mengeksplorasi pasar yang lebih spesifik dan lebih niche ya. Nah, diversifikasi produk non-fisik Bukalapak itu ada beberapa ya, kayak ada Mitra Bukalapak di mana itu fokus pada pemberdayaan warung tradisional dan UMKM melalui penyediaan stok barang dan juga layanan digital. Kemudian juga ada terkait gaming ya, yaitu menyediakan layanan top up untuk game-game online dan juga voucher-voucher gaming gitu kan. Kemudian yang ketiga ada juga produk-produk yang terkait investasi dan keuangan. Di antaranya ada BeMoney, kemudian juga ada aplikasi investasi online, ada juga Buka Emas ya, terus juga ada Buka Tabungan di mana aplikasi perbankan digital hasil kerjasama dengan Bank Standard Chartered ya. Kemudian ada juga produk-produk logistik seperti meluncurkan
meluncurkan Buka Sen, yaitu layanan pengiriman barang, dan juga ada Buka Gudang ya, dimana ini adalah layanan untuk memenuhi kebutuhan para penjual untuk mengelola stok dan juga operasional pergudangan. Oke, sekarang kita masuk ke apa yang bisa dipelajari dari kasus Bukalapak ini ya. Yang pertama, memang kita sebagai bisnis harus fokus pada keunggulan kompetitif, di mana Bukalapak menyadari bahwa bersaing langsung di pasar produk fisik bukan strategi yang tepat, karena mereka udah ketinggalan jauh banget dari Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga Blibli ya. Mereka memilih untuk fokus pada layanan yang lebih menguntungkan dan juga memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar. Meskipun ini menurut gue masih questionable juga ya. Dan yang kedua, adaptasi terhadap perubahan pasar, di mana dinamika industri e-commerce sangat cepat sekali berubahnya, dan Bukalapak menunjukkan bahwa fleksibilitas adalah kunci untuk bertahan dalam landscape yang kompetitif seperti industri e-commerce ini. Kemudian yang ketiga, terkait efisiensi operasional, dengan beralih ke produk virtual, maka Bukalapak mungkin akan bisa mengalokasikan sumber dayanya secara lebih efisien untuk mencapai target profitabilitas. Menurut gue, keputusan untuk meninggalkan produk fisik adalah langkah yang sangat-sangat berani ya. Tapi keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada eksekusi dan kemampuan Bukalapak untuk mendominasi pasar layanan digital di Indonesia. Bukalapak juga harus memastikan bahwa pengguna tetap mendapatkan pengalaman terbaik di platform mereka meskipun hanya menjual produk yang sifatnya itu non-fisik ya. Selain itu, mereka juga harus investasi dalam pengembangan produk baru mungkin ya, atau layanan baru, dan kolaborasi dengan mitra strategis, yang mana hal itu kalau dikombinasikan bisa menjadi kunci kesuksesan. Tapi dibalik itu semua, gue sebenarnya penasaran apalagi yang akan dilakukan oleh Bukalapak setelah keputusan ini diambil ya. Kalau memang dia akan fokus ke produk-produk yang non fisik, terus gimana? Apa yang terjadi nanti? Setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi? Gue sebenarnya sangat penasaran, dan mungkin nanti ketika satu titik itu terjadi, apakah itu berhasil atau gagal, gue mau bahas lagi lah gitu ya. Ya mungkin itu pembahasan dari gue terkait Bukalapak ini tutup ya. Sebenarnya agak menyedihkan karena ini sebenarnya produk asli dari Indonesia, dan gue juga suka bingung kenapa kalau produk asli Indonesia atau bisnis asli Indonesia itu sering banget ya terjadi yang kayak gini-gini. Gimana deh menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat terkait tutupnya Bukalapak di sisi layanan non-fisik ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, buat kalian yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Path Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company, yang company-nya ada di US dan juga ada di Europe. Di-apply sebanyak-banyaknya, disesuaikan dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kalian. Jadi segera di-apply, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Ya begitu untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.